yang namanya lele itu hanya buat sampingan. Nah, Kenapa? Karena kalau kita ternak lele sampingan nanti rezekinya juga bakal sampingan. sampingan nggak serius Dibuatlah gitu. serius. Hasilnya Jangan sampingan juga. coba-coba. Kita lihat budget juga. Kalau kita Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Dan di pagi ini biasanya saya sore. Nah, kali ini saya pagi karena ikut jam tayang yang saya mau review. Nah, jadi kali ini saya awal pagi dan kebetulan dia sekarang lagi panen. Jadi emang lagi tanggung, sedikit lagi selesai. Karena posisinya lagi tanggung, seharusnya saya jam 7 sudah ada di sini. Karena cukup lumayan jauh juga, jadi saya agak sedikit lambat. Jam 8 saya baru sampai. Dan oke, nggak apa-apa, sambil kita tunggu panen. Nah, kita boleh lihat. Untuk sahabat semua penasaran di mana kita berada dan siapa yang punya, nanti kita langsung tanya-tanya sama yang punya. Oke? Oke, kita sama-sama. Yuk hasilnya. Nggak ikut. Sana aja. Iya. Oke, sebelum kita tanya-tanya sama bos, sahabat boleh lihat dulu. Ini tempat penyimpanan ikan. Setelah dia panen dari bawah, sebelum dikirim, dia biasanya disimpan dulu di sini. Nah, biasanya dia sorenya malam, nah, baru dikirim. Sedikit. Oke sahabat, saya lihat dia mungkin sudah sedikit apa namanya, agak ada waktu lah untuk kita tanya-tanya. Dan mari kita tanya-tanya sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, sehat Pak, sehat Pak. Sehat, Kang Kling. Iya. Oke sahabat, sahabat wajib tahu, khususnya untuk daerah sini nih, daerah Malingping nih, yang Banten punya Selatan. kawasan Malingping nih. Nah, oke, karena sahabat lele banyak juga yang belum tahu mungkin. Nah, boleh Bapak dengan siapa, di mana ini kita berada? Karena saya belum kasih tahu nih, saya mau kemana, mau jumpa dengan siapa, begitu. Nah, saya Pak Iwan Nah, di Desa Bolang. Bolang, Bolang Malingping. Malingping. Jadi khusus untuk Banten Selatan Hmm. yang kiranya memerlukan lele konsumsi bisa datang ke sini langsung ke kolam. Kalau Ke untuk kolam. benih bisa Pak? Benih bisa. Ah, benih juga bisa sahabat. Dan ada lagi Pakan Ah, juga bisa. dia untuk ini daerah komplit. komplit. Kalau ada yang mau panen juga boleh kita tarik. Oh iya, Jadi, tuh. Jadi sahabat jangan bertanya, Bang Kling, saya ini pemula, saya mau tanam lele nih. Kira-kira nantinya ada enggak yang nampung? Nantinya ada enggak yang beli? Ah, ini sahabat mesti tahu. Ini Pak Iwan ini salah satu distributor pakan ya lumayan besar lah kalau di sini. Bahkan di Banten ini pakan pertama yang memasukkan pakan produk yang ini kan? ya. Iya, itu sahabat. Jadi sahabat mesti tahu, jangan khawatir. Dan untuk di daerah yang paling dekat di sini, di Malingping sini, ini sahabat bisa cari benih dari dia juga, bisa cari pakan dari dia juga, dan hasil akhirnya jangan takut, dia bisa ambil juga. Nah,
Berarti itu kan bermitra, bisa bermitra. Komplit Bisa. bisa. Meskipun nggak bermitra, bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Oke. Dan mesti sahabat tahu juga, ini kan untuk daerah Malingping nih. Nah, ngomong-ngomong, sahabat belum tahu nih. Nanti kira sahabat satu saja di sini saja. Bapak ada juga di daerah lain, di tempat lain. Di Pandeglang. Di Pandeglang. Pandeglang saya ada 100 kolam. Di Pandeglang ada 100 kolam, sahabat. Kapasitas 40 ton per siklus. 40 ton. 40 ton. ton. Nah, sahabat dengar sendiri, kapasitas 40 ton. Dan berarti di sini apa saja ini, Pak? Ini masih variasi. Target utamanya sih sebetulnya lele. Saya mau menjadikan sentra lele untuk di Banten Selatan. Jadi jangan ya orang Banten nyari lele sampai ke Lampung, jauh-jauh seberang. Itu ini mencoba untuk supaya bisa ditanggulangi oleh kita, dipenuhi oleh kita. Itu mah maaf sahabat, itu sama saya itu mah cari lele dari Lampung. Dia jangan jauh-jauh. Karena biasanya kan saya dikirim dari Lampung. Karena maaf di sini belum cukup sahabat. Ini dekat ini. Ini kalau kita hitung target per bulan itu pakai kapasitas 500 ekor per kubik, ini bisa menghasilkan per bulan 30 ton. 30 ton. Jadi siklus untuk keseluruhan itu berarti 120 ton per bulan. Kalau kapasitasnya 500 ekor per kubik. Gitu. Jadi kan cukup. Sebenarnya cukup. Ini ukuran bak ini berapa, Pak? Ini 6 kali 4. 6 kali 4. Isi 10 ribuan. 10.000. Nah. Wow. Isi 10.000. Sistemnya ini sistem air kocor, sirkulasi, aerasi berarti. Aerasi dia 20 jam per hari, sehari malam. 20 sirkulasinya. Jam. Jadi berarti ada jeda 4 jam gitu. Ya, istirahat kasihan kan ke mesinnya. Supaya jangan full, takut kepanasan jadi kebakaran. Nah, dan ini juga nanti sahabat ada yang bertanya, Bang, itu yang putih-putih dekat kolam itu apa? Bapak boleh terangkan ini fungsinya apa? Ini feeder. Feeder itu alat buat ngasih pakan secara otomatis. Berarti timer lah. Timer. Ini dari Episeri. Jadi boleh kalau misalkan nanti ada yang butuh feeder juga bisa menghubungi ke kita. Nah, boleh nanti ada nomornya di deskripsi. Jadi nanti di setting secara otomatis dia kita mau berapa kali nih sehari semalam. Nah. Mau nanti, tiap jam atau mau 3 kali sehari, 4 kali sehari bisa dengan ini? Bisa, jadi dengan berat, misalkan kita mau target sehari 5 kg, dibagi berapa? 5 kali bisa. Bisa. Jamnya diatur. Dan ini untuk 1 tong ini muat berapa karung ini, Pak? Ini 2 karung. 2 karung. Berarti kita pakai kilo. Pakai amannya pakai sekarung-sekarung aja. Sekarung saja. Karena takut ini kan plastik. Iya. Takut rembes, takut apa kan kurang baik ke pakan. Gitu. Oke. Nah, ini saya lihat ada yang sudah beres, ini ada 6 kan. Berarti ini sudah produksi. Isinya 10.000 ya per kobaknya, per baknya. Begini, Pak. Ini kan ada 6. Dan di sini Bapak nggak ada pembenihan mungkin di sini. Ya. Berarti Bapak ambil dari mana itu benih? Pembenihan di tempat saya yang ada di Pandeglang. Oh, yang ada di Pandeglang. Nah, kita itu benih kapasitas 500.000 per keseluruhan per siklusnya 500.000 ekor. Ah, itu sahabat, saya pikir dia punya benih sendiri, pembenihan sendiri. Memang di sini khusus untuk pembesaran, dan untuk pembenihan dia ada di tempat lain juga karena dia ada beberapa cabang juga. Nah, di sini ya memang hanya untuk konsumsi saja, untuk pembesaran saja. Dan untuk yang dekat daerah sini lain. Dan untuk yang dekat di daerah Pandeglang, ini khusus untuk daerah Pandeglang, dia bisa dihubungin juga untuk beli benih atau pakan atau untuk konsumsi. Dan daerah Pandeglang itu daerah mana tadi, Pak? Daerah Cekek Pabuaran. Ciekek Pabuaran. Untuk kolam ya, untuk kolam. Tapi untuk lapak, lapak itu jadi terminalnya kalau kita beli konsumsi di situ ada 12 kolam sama pakan. Tempat jual beli konsumsi lah di situ. Oh, di situ. Di lapak di Jalan AMD. AMD. Jalan AMD, sahabat. Jadi persisnya daerah Cikole lah. Sentra ikan Pandeglang. Sentra ikan Pandeglang, Cikole. Memang di Cikole itu memang sentranya. Oke, kita belajar, kita lihat-lihat dulu apa saja yang dia dilakukan di sini karena ini momennya ya memang weekend lah, hari libur. Makanya dia ada di sini. Kalau bukan hari libur dia di sana. Memang dia orang super sibuk. Sana dan sinilah. Sana sinilah dia. Oke, kita jalan-jalan dulu.
Itu Pak, mau dibikin apa itu bangunan Pak? Ini rencana saung. Saung. Saung pertemuan lah. Oh Jadi iya. nanti kalau ada petani yang mau konsultasi, Iya. mau kerjasama, Mau belajar gitu. Dan mau bermitra lah khususnya. Ya, kita di situ bincang-bincang ngopinya. Sambil itu juga tempat kopi, nanti siapa tahu ada yang mau beli masak bacakan misalkan. Iya Sistem paket nih. Oh iya. Oh, kalau kan memang ada rencana untuk sampai kuliner juga. Ya, nanti rencana di sini mau buat saung-saung nih, tiap kolam satu-satu. Rencananya begitu, saung tradisional ya. Oh, saung tradisional. Jadi paket liwat. Oh, paket nila misalkan. Oh iya. Lele, gurame, itulah rencananya. Oke sahabat, nanti kita tunggu dia launchingnya kapan itu, karena ini proses pembuatan. Tapi ini bukan baru buat sebenarnya sahabat, ini upgrade. Dan yang saya ingat nih Pak, kan sebenarnya nanti sahabat, oh itu baru buat itu apa, masih belum pasti lagi ini itu. Nah, oke sahabat, nanti sahabat bertanya, oh itu baru mulai belum pasti lagi, dan sahabat mesti ingat, ini pembangunan ini dilakukan, ini bukan baru mulai, tapi upgrade dari satu level. Jadi naik level maksudnya, upgrade. Karena dulunya ini semua tanah, ini kolam. Tradisional dulu. Tradisional dulunya gitu. Jadi sekarang ini upgrade dia. Dia mau cor semua ini. Nah, itu hebatnya. Karena yang ini pun, ini yang besar-besar ini ukurannya 12 kali 12 ini. 12 kali 12. Dan 12. Ada berapa banyak Pak yang besar? Ini semuanya ada 20. Ada 20 kolam. Yang besar-besar dia semuanya ada 20 kolam. Dan memang kalau yang besar masih dalam proses pembuatan keseluruhannya semuanya. Ini satu kolam nih, ukuran 12 kali 12. Kita bisa buat 6 kolam. 6 kolam. Nah, coba kalau 20 kali 6 berarti udah 120. 120 tuh. Dan biasanya yang tadi yang besar itu 12 kali 12 kali 12. Itu bisa panen berapa ton itu satu kali angkat biasanya? Itu kalau di full lele ya. Kalau lele mah bisa 5 ton. 5 ton. Karena yang saya ingat tahun-tahun lalu kan. Saya suka ambil sini pas panen, saya dengar berapa ton? 3 ton, 4 ton. Itu satu bak itu sampai 5 ton. Sampai 5 ton. Itu sahabat, satu bak dia 5 ton dan ini ada 20 kolam. Ini kita nih, yang itu teh. Yang lagi dibikin. Itu lagi dibikin. Nanti rencana buat pengembangan lele lagi supaya yang itu dibuat lebih kecil lah supaya panennya enak. Supaya perawatannya lebih ringan juga. Oke sahabat, ini karena saya pun nggak mau mengganggu waktu Pak Iwan terlalu lama. Ini kebetulan bagi saya, ini suatu penghargaan juga bagi saya. Karena apa? Saya menunggu momen bertemu dengan dia agak sedikit susah. Karena saya sendiri termasuk sibuk. Dia juga memang orang super sibuk. Bisnisnya banyak. Dan ini untuk sahabat lele semua. Tadi Bapak Iwan sudah katakan. Untuk sahabat yang mau bermitra silahkan. Dia bisa menyediakan benih. Dia bisa memfasilitasi pakan dan juga dia bisa menarik hasil. Dan untuk non mitra pun berbisnis, dia bisa kerjasama berbisnis. Contohnya Anda mau jual atau mau beli silahkan, bisa negosiasi langsung. Dan untuk para pemula saya minta saran dari Bapak, khususnya untuk para pemula, apa yang harus dia lakukan untuk pemula nih, karena dia kebanyakan kan khawatir tidak payu lah, tidak laku, susah dijual lah, gimana. Oke, untuk pemula gimana Pak? Ya, jadi untuk pemula kalau ternak lele itu jangan dibuat main-main. Kadang-kadang kita yang namanya lele itu hanya buat sampingan. Kenapa? Karena kalau kita ternak lele sampingan nanti rezekinya juga bakal sampingan. Dibuatlah serius. Hasilnya sampingan. Jangan coba-coba. Kita lihat budget juga. Kalau kita punya dana hanya cukup buat 1 ton, jangan mencoba untuk ternak lele yang kapasitas 20 ton. Nanti kalau kurang pakannya pasti kita akan terus merugi. Nanti nih kalau yang mau konsul masalah ternak lele boleh menghubungi nomor HP saya. Boleh datang ke lokasi ini di Bolang, di persisnya di lapangan Desa Bolang atau di
Cikole Cikole, di daerah Pandeglang. jual beli lapak di Jalan AMD Nah, gitu. oke. Jadi boleh nomor teleponnya dicatat kalau yang menghubungi 0812 8610 5778. Nah, oke, Gitu. ulangi sekali lagi Pak. 0812 8610 5778. Nah, oke, Iwan, nama Iwan. Iwan, Pak Iwan. Nah, oke sahabat, sahabat boleh paham. Untuk video kali ini saya pikir sampai di sini dulu, dan ingat catat yang tadi kan nomornya. Nah, sahabat bisa langsung hubungi Pak Iwan, bisa konsultasi, bisa terserah lah, itu maksudnya. Saya hanya menyampaikan sebuah inspirasi bahwa begini sebenarnya, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, semuanya bisa kita lakukan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan saya pikir untuk video kali ini ada lagi ulasan-ulasan untuk sahabat lele. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk usaha mencari rezeki. Cukup kalau ada lahan di pinggir rumah, halaman kita buat rumah, kolam kecil-kecil tenang bisa hidup. Oke sahabat, kita ambil kesimpulan. Jangan lupa nih, lele itu terkenal dengan ikan yang jorok kan? Ikan yang jorok. Kenapa makanya harga lele itu susah untuk naik? Karena sebagian dari petani mereka menggunakan pakan-pakan yang alternatif. Pakan-pakan gitu. yang kotor. Kalau carilah sekarang kita menyarankan supaya pakai pakan full pellet, lebih higienis, lebih enak, lebih sehat gitu. Kalau untung ada untung pasti. Ada untung pasti. Masa usaha nggak ada untungnya? Dan ingat untuk komersil, untuk bisnis sebenarnya itu alternatif itu hampir kagak ada. Bahkan saya katakan kagak ada. Yang alternatif itu sebenarnya yang lagi belajar, yang mau untung besar, modal kecil, dan itu saya pastikan tidak ada. Oke. Kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa mendapatkan ilmu dari dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tapi sebelum saya tutup, jangan lupa ingat subscribe channel Kling Lele, dan jangan lupa juga tombolkan loncengnya. Kring gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Siap.